Shalom, salam sejahtera kembali kita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara yang ada dan senantiasa mengikuti channel Eli Salat? Saya percaya saudara tetap di dalam perlindungan kasih Tuhan. Jumpa kembali setelah sekian lama Eli Salat tidak mengudara karena ada banyak beberapa pelayanan yang kami lakukan, mission trip, keluar kota, dan hari ini puji Tuhan kami kembali boleh memberikan suatu kekuatan iman, sesuatu yang memberikan pencerahan bagi kita sekalian untuk kita lebih mengenal lagi Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita menerima Yesus Tuhan di dalam kehidupan kita, itu adalah suatu anugerah yang besar. Berarti saudara dipilih oleh Tuhan. Tetapi tidak sedikit juga orang yang dipilih Tuhan karena tidak pernah bergaul akrab dengan Tuhan, dia bisa meninggalkan Tuhan dengan berbagai macam persoalan yang dia hadapi. Saudara, biarlah kita semua dan saya pribadi, channel Eli Salat berharap saudara tetap setia di dalam Yesus dan memiliki iman yang militan bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Karena tidak ada seseorang yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Tidak ada Tuhan yang dapat menyelamatkan hidup kita. Tapi hanya di dalam Yesus Kristus kita beroleh keselamatan. Baik Bapak Ibu, hari ini saya bersama narasumber saya yang begitu luar biasa. Dia adalah seorang yang dulunya mantan dari sering berazan ya. Azan di masjid. Muazin. Oh, muazin ya. Oke, saya akan perkenalkan kepada Bapak Ibu Saudara dengan Bapak Maulana. Artinya apa saudara Bapak Maulana itu? Maulana adalah kekasihnya Allah ya, kekasih Tuhan ya. Jadi Bapak ini sungguh-sungguh dikasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi dia, dia memilih Pak Maulana untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Pak Maulana, selamat siang menjelang sore. Selamat siang Ibu. Iya, Pak Maulana ini nama kepanjangannya Maulana siapa ya? Maulana. Maulana siapa? Tidak ada lagi panjangnya. Tidak ada panjang, simpel ya Pak ya, sama ya. Orangnya juga simpel. Pak Maulana dulu aktif di dalam keagamaan ya. Sebenarnya nggak terlalu aktif sih, memang kan waktu itu saya nggak punya tempat tinggal, terus saya dikasih tempat di masjid, numpang istirahat, terus pas kebetulan di masjid itu tidak ada yang azan, terutama azan subuh. Jadi saya dites juga waktu itu, bisa nggak azan, saya bilang, coba aja dulu dites, kira-kira saya pantas nggak, saya bilang. Terus saya dites sama pengurusnya. Jadi terus setelah dites mereka berkenan, wah boleh juga, iya boleh, kamu tinggal di sini, terus siap ya untuk standby azan subuh, katanya bilangnya gitu. Suara Bapak bagus dong ya? Enggak juga sih sebenarnya, saya merasa enggak juga. Bapak ini terlalu rendah hati saudara ya. Jadi Bapak sehari itu kesehariannya tinggal di masjid? Iya. Kurang lebih sampai 1 tahun 2 bulan. Oh gitu. Lumayan lama ya, 1 tahun 2 bulan. Kalau asli Bapak dari daerah mana? Kalau bapak saya itu orang Medan, ibu saya Jakarta. Jakarta. Jadi saya lahir dibesarkan di Jakarta. Oh gitu ya? Iya. Dibesarkan di Jakarta, mondok di Semarang. Semarang itu sebenarnya awalnya cari kerja. Cari kerja. Cari kerja, terus saya ditempatkannya di Semarang. Iya. Gitu. Oke. Saya mau tahu nih Pak, pemirsa juga mau tahu titik apa yang membuat Bapak kok menjadi sekarang seorang pengikut Yesus, pengikut Isa Al-Masih ya, Sang Juru Selamat itu. Kita mau tahu apakah Bapak pernah diinjili oleh seorang pendeta atau orang Kristen, ataukah Bapak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Sebenarnya awalnya tuh saya diajak sama teman ya. Waktu itu teman saya ngajak berapa kali, saya nggak menanggapi. Tiba-tiba kok pas malam itu, saya lupa tanggal berapa, tapi seingat saya itu malam Sabtu ya. Malam Sabtu
kok kayaknya saya mau coba deh ajakan teman saya gitu ya, dalam pikiran saya besok saya mau coba. Akhirnya kayak besokannya tiba-tiba saya mau dong ikut kamu yang ajakan kamu. Oh iya di sana katanya, di tempatnya di sana, nanti barang saya aja. Ya sudah, saya datang ke sana. Terus kan ada lagu-lagu pujian ya awalnya tuh ya. Saya merasa lagu-lagu pujian ini kok energik banget gitu loh. Saya suka banget dengan lagu-lagunya itu. Ya sudah, akhirnya saya ikuti sampai selesai. Lagunya itu tuh mengyang-nyang terus. Bapak merasakan ada suatu damai sejahtera di dalam lagu itu ya? Damai sejahtera. Ada kekuatan, terus kepikiran terus. Berarti saya harus dengerin lagu itu lagi ya, harus minggu depan ya. Lama banget ya, 1 minggu. Tapi saya ada kerinduan ya? Kerinduannya bener. Iya ya. Udah begitu terus udah. Ya saya tunggulah dengan sabar, dengan ketemu minggu depan lagi. Tapi saya merasakan lama banget. Akhirnya sampailah pas hari itu, terus saya lebih semangat lagi waktu itu. Hari ini nanti dengarkan lagu-lagu yang gembira itu, bagaimana memuji Tuhan. Ya sudah, akhirnya saya ketemu lagi itu lagu lagi, tulang lagi ini kan. Terus ada lagi lagu-lagu yang baru yang saya bilang lagunya energik ya. Buat saya itu energik banget, kan itu kepikiran banget buat saya. Tahu nggak judulnya lagu itu, yang salah satu yang Bapak ingat sekarang ini? Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemuliaan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lagu apa saudara? Buah-buah roh ya, Galatia itu ya. Wow, luar biasa. Bapak merasakan di situ ada kasih ya, ada sukacita. Ada kasih banget. Terus sampai akhirnya saya dipertemukan oleh seseorang yang dia udah lebih senior, lebih mengerti. Terus tolong dong Pak jelaskan Yesus itu siapa, Isa itu siapa. Terus dia jelaskan seperti itu. Terus oh gitu ya. Jadi terus bagaimana diajarkan Yesus itu juga mengajarkan bagaimana kita memberi kasih kepada orang lain. Betul. Tidak mudah marah. Kita harus bijak. Terus juga kita juga tidak boleh bohong juga. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa membuat orang lain tersenyum. Terus bisa juga memberi keberkatan dan keceriaan buat orang lain. Wah, saya jadi semakin dalam, sampai ini sampai yang ketiga. Sampai yang datangan yang ketiga tuh, tiba-tiba pembawa acara yang di depan tuh, siapa di antara jamaat semua yang belum punya Alkitab? Tunjuk jari. Akhirnya saya tunjuk jari. Setelah tunjuk jari, loh, Mas sudah berapa kali di sini? Saya 3 kali. Kalau 3 kali belum bisa. Tapi katanya suruh ngatung, saya bilang itu suruh angkat tangan. Angkat tangan. Kan, jadi jangan salah saya dong kalau saya bilang saya memang belum punya memang gitu. Nah, terus Mas sudah dibaptis belum? Oh, belum, saya bilang begitu. Terus akhirnya saya tanya lagi tuh sama Pak Kus, namanya Pak Kus di sini, Pak Kus. Apa itu baptis? Saya bilang gitu. Terus dia jelaskan seperti itu sama mendesak gitu. Oh gitu ya, oh nanti pengaruhnya bagus. Akhirnya ya sudah saya ikutin. Terus saya bilang kalau nanti ada acara baptis saya nomor 1 dong, saya bilang gitu. Saya ingin banget benar-benar mendalami ini semua, saya bilang begitu. Ya sudah, akhirnya pas hari hanya itu tanggal 15 Juni, gitu kan? 15 Juni itu hari Sabtu. Akhirnya saya dibaptis dan saya merasakan banget sesuatu yang menenangkan jiwa. Ada perubahan ya? Perubahan banget. Jadi bagaimana saya harus merasa harus lebih baik, harus lebih dewasa, harus lebih matang dalam hal berucap, dalam hal bertindak, dalam hal tingkah laku. Saya merasa seperti ada yang mengajak saya untuk menjadi lebih baik, jadi lebih baik dan jadi lebih baik.
Amin. Ya, akhirnya seperti itu. Terus akhirnya memutuskan saya terima Yesus. Untuk saya sebelum dibaptis memang saya udah terima Yesus. Di pengarahan dengan Pak Kus. Iya Pak, saya setelah pengarahan, iya, saya terima Yesus sebagai Tuhan saya. Saya bilang gitu sebelum dibaptis. Oh gitu. Iya. Jadi mantap dulu, baru Bapak menerima baptisan. Saya yang minta, minta baptisan nomor 1, saya bilang gitu. Semangat ya, menyala ya, karena dia merasakan suatu perubahan hidup. Hati saya lebih tenang, pikiran saya juga lebih tenang gitu. Iya. Saya merasa segala sesuatunya lebih tenang gitu loh. Iya. Padahal jujur aja, saat itu kan saya masih pengangguran, saya belum kerja ya kan, terus kadang istilahnya sehari kadang makan kadang tidak. Jadi Bapak dengan berjalannya waktu Bapak menerima Yesus, Bapak dibaptis, otomatis Bapak meninggalkan pekerjaan Bapak yang dulu sering azan itu. Iya, itu enggak, saya nganggapnya tidak pekerjaan sih, jadi kebiasaan yang harus saya lakukan kalau setiap pagi gitu. Jadi Bapak tinggalkan itu? Iya, karena terus kan Pak Kus menolak, gimana kalau kamu kerja di tempat saya, kata Pak Kus, nanti tinggalnya di tempat saya gitu. Saya bersedia, saya bilang, karena selama ini kan saya kerjanya serabutan, jadinya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak gitu loh. Ya, Pak, waktu Bapak tinggalkan kebiasaan Bapak untuk mengazan setiap pagi itu, pasti ada yang cari-cari Bapak, kehilangan gitu ya Pak ya? Iya, ada memang orang yang dekat ada beberapa Bapak itu yang memang kamu mau kemana tuh? Waktu saya pamit saya bilang saya mau kerja jaga rumah, saya bilang saya harus nginep di sana, saya bilang otomatis saya harus meninggalkan masjid, saya bilang karena kan selama ini kan saya kerjanya serabutan, saya bilang oh ya sudahlah kalau memang seperti itu, mudah-mudahan di sana lebih baik ya gitu aja. Terus ada juga yang cari dong penggantimu, jadi sebelum kamu pergi cari dulu. Saya dikasih waktu 1 minggu waktu itu sebelum saya pamit itu. Aduh susahnya minta ampun nyari pengganti saya. Pak, saya dengar Bapak mendapat suatu mujizat ya, suatu petunjuk. Waktu itu Bapak dapat berkat dari Tuhan ya, dapat uang katanya. Itu bisa terjadi apa? Iya gitu. Jadi setelah saya selesai dibaptis, kan saya pergi ke rumahnya Pak Kus. Pak Kus tuh ya, terus setelah pulang dari Pak Kus balik lagi tuh ke tempat gereja yang saya ikuti. Setelah pulang dari situ, terus kan 2:30 sore kurang lebih kan, itu kan saya pergi dari pagi itu. 2:30 sore, terus saya pulang lah, baru melangkah beberapa meter gitu, tiba-tiba ada yang panggil saya. Seorang ibu pakai baju putih, celana panjang putih, semuanya serba putih gitu. Terus dia mirip banget wajahnya dengan pembicara yang tadi di depan itu, pembicara yang di gereja tadi. Di gereja itu mirip banget wajahnya. Terus saya pikir dia gitu kan. Ya sudah, akhirnya terus, Pak, mana tasmu? Ada apa ya Bu? Coba nanya tas saya. Saya tanya mana tasmu? Tasnya. Terus saya buka, saya ambil tasnya, saya bukakan. Tiba-tiba dia masukkan amplop ke dalam tas itu. Terus ya sudah, saya pikir, saya senang banget tuh. Tiba-tiba ibu ini baik banget ya. Kok tiba-tiba ngasih saya amplop gitu kan. Ya sudah, saya nggak nengok lagi tuh, saya langsung berjalan aja karena saking senangnya. Saking senangnya. Ada masukin duit. Saya nggak tahu kalau itu isinya duit, cuma saya lihat itu masukin amplop aja, warnanya putih amplopnya. Sudah saya sambil jalan, terus saya melangkah terus sampai ke arah tempat haltenya bis BRT. Kalau di Semarang itu kan ada bis BRT untuk menuju ke tempat saya waktu ke Jatingaleh waktu itu. Ya itu sambil menunggu bis itu baru saya buka itu amplopnya itu. Saya juga nggak menyangka ternyata bisa
Oh my God. Oh my God, wow, dapat berkat yang luar biasa. Isinya Uang dari 100-an ribu, 5 lembar. 5 lembar. Saya kaget juga. Pada zaman itu dan pada waktu itu posisi Bapak merasa besar dong uang itu ya? Oh, besar banget. Besar banget ya. Ya udah saya pikir, aduh ini berkat-berkat dari Tuhan gitu kan. Iya. Ya udah, terus besoknya baru saya cerita sama Pak Kus yang mengarahkan saya itu tentang Yesus, Injil dan sebagainya gitu. Terus, ya sudah akhirnya, terus ya udah semua akhirnya jadi tahu, jamaah tahu. Iya. Bapak tidak mengalami tantangan apa yang pernah Bapak alami yang sangat mungkin membuat Bapak hancur hati atau membuat Bapak kayaknya aku pengen balik lagi nih, adakah yang membuat seperti itu? Oh, belum ada ya, sampai saat ini pikiran-pikiran seperti itu belum ada tuh. Jadi saya ngalamin, cuma pokoknya tetap hati saya menjadi lebih tenang ya? gitu aja. Terus saya juga segala sesuatunya ya sudah, kita pasrahkan aja semuanya sama Tuhan ya. Yang jelas ada satu perubahan ketika Bapak waktu imannya yang dulu dengan yang sekarang di dalam Yesus, itu ada perubahan. Memang setiap orang yang mengikut Yesus itu harus berubah. Kalau saudara tidak mengalami perubahan, itu perlu dipertanyakan. Oleh sebab itu saudara harus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan supaya perubahan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Baik Pak Maulana, mungkin saat ini terus masih dibimbing ya, dan semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti rancangan Tuhan di dalam kehidupan Pak Maulana. Bapak tetap semangat ya, tetap andalkan Tuhan, percaya bahwa Bapak tidak sendiri, ada Yesus sahabat kita yang menemani. Tuhan Yesus memberkati Pak. Terima kasih bersama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, saudara, demikian bincang-bincang saya dengan Pak Maulana. Kiranya dukungan doa, dukungan yang Bapak Ibu berikan melalui channel Eli Salat, inilah kami bantu untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak hanya sekedar doa, tidak hanya sekedar kunjungan, tapi saudara juga mungkin boleh membantu dengan keuangan saudara kalau saudara diberkati lebih untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah, khususnya di daerah pedalaman. Saudara, biarlah iman kita semua bertumbuh, iman Pak Maulana juga bertumbuh di dalam Yesus. Tetap semangat untuk menjadi imamat yang rajani, ya, orang yang diberkatin sehingga menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yuk kita tepuk tangan sami-sami ya. Ayo Bang. Kita muliain Tuhan. Tarik udah terus. begitu baik sama kita. Oke. Sip. Dialah satu-satunya juru selamat. Amin. Haleluya. Asik. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Gak salah lagi. Dia datang buat tebus dosa kita. Orang-orang yang susah dia hiburin. Bener tuh Po. Orang-orang yang rusak dia benerin. Tuhan Yesus baik dah. Haleluya. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Bener tuh Bang. Dia datang buat tebus dosa kita. Waduh, baik banget ya. Orang-orang yang susah dia hiburin. Peduli ya dia. Orang-orang yang rusak dia benerin. Asik. Percaya aja dah. Kita pasti dipulihin dan ditolong. Amin. Haleluya. Dari sorga dia datang ke dunia buat ngampuni dosa umat manusia. Yang percaya kagak bakal ditinggalin. Tuhan Yesus baiknya luar biasa. Haleluya.
Yesus baiknya luar biasa. Amin bang. Dia datang buat tebus dosa kita. Baik banget. Orang-orang yang susah dia hiburin. Bener